Halo guys, perkenalkan nama saya Jaran Rahman dari program studi Teknik Mesin Angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan materi termodinamika 2, yaitu tentang siklus Rankine ideal. Langsung aja lanjut ke videonya. Oke, langsung aja kita masuk ke termodinamika 2. Sebelum itu, apa sih termodinamika itu? Nah, termodinamika merupakan salah satu cabang fisika yang membahas mengenai perubahan energi panas menjadi bentuk energi lain. Nah, pada materi kali ini, yang pertama saya akan membahas tentang siklus Rankine ideal. Yang dimana siklus Rankine itu sendiri adalah siklus termodinamika yang digunakan untuk mengubah energi panas menjadi energi mekanik atau kerja, dan biasanya digunakan dalam pembangkit listrik tenaga uap. Siklus ini bekerja dengan menggunakan air atau uap air sebagai fluida kerja dan terdiri dari 4 tahap utama. Nah, bisa dilihat pada tabel. Yang pertama itu ada pompa. Nah, di pompa itu terjadi kompresi isentropik, yang dimana air cair dipompa dari tekanan rendah ke tekanan tinggi. Nah, selanjutnya air tersebut masuk ke dalam boiler. Nah, di boiler itu terjadi pemanasan tekanan konstan, yang dimana air bertekanan tinggi dipanaskan hingga menjadi uap. Nah, setelah itu uap masuk ke dalam turbin. Nah, di turbin itu sendiri terjadi ekspansi isentropik, atau uap mengembang di turbin dan menghasilkan energi mekanik. Nah, setelah dari turbin itu uap menjadi campuran, yang dimana dari uapnya itu sendiri ada airnya. Nah, selanjutnya dari uap air yang ada itu masuk ke kondenser atau pendinginan tekanan konstan, yang dimana uap dikondensasikan kembali menjadi air. Nah, berikut ini adalah diagram TS dari siklus Rankine ideal. Nah, pada proses pertama kedua terjadi ekspansi isentropik. Nah, dari fluida kerja dari uap jenuh tingkat keadaan 1 menuju tekanan kondenser. Nah, kan tadi ada nyinggung isentropik. Nah, isentropik itu ketika terjadi entropinya sama dengan konstan, atau S1 sama dengan S2. Nah, selanjutnya proses 2 menuju 3, yang dimana perpindahan panas dari fluida kerja saat melalui kondenser pada tekanan konstan menuju tekanan 3 cair jenuh, yang fasanya itu cair jenuh atau saturated liquid. Nah, selanjutnya ada proses 3, 4 atau kompresi isentropik dipompa menuju tingkat keadaan 4 di dalam daerah fase cair atau compressed liquid. Nah, selanjutnya dari proses tingkat keadaan 4 menuju tingkat keadaan 1, yang dimana perpindahan panas ke fluida kerja saat melalui boiler pada tekanan konstan menuju tekanan 1 untuk menyelesaikan siklus. Nah, setelah itu kita langsung lanjut aja ke pembahasan tentang memodelkan siklus Rankine. Nah, sebelum memodelkan, kita asumsikan dulu. Yang pertama itu yang pertama steady state atau tunak. Terus isentropik. Terus ada delta energi kinetik, delta energi potensial asumsikan sama dengan 0. Selanjutnya adiabatik atau T sama dengan 0, tidak ada perpindahan panas. Nah, setelah kita asumsikan, kita lihat, kita tinjau dari tingkat keadaan 1. Nah, sebelum itu kita buat dulu persamaan kesetimbangan massa dan energi. Itu adalah dou M per dot T sama dengan Q dot dikurang W dot ditambah M dot tutup kurung H1 dikurang H2 ditambah I1 kuadrat dikurang V2 kuadrat per 2 ditambah G dalam kurung Z1 dikurang Z2 tutup kurung besar. Nah, kan tadi kita asumsikan steady state. Nah, ini pertama steady state, kita coret ininya jadi 0. Terus adiabatik, I-nya sama dengan 0. Delta EK dan EP sama dengan 0. Nah, ini delta EK sama dengan 0. Ini delta EP sama dengan 0. Nah, kita dapat
kita bisa tulis kembali persamaannya. 0 sama dengan 0 dikurang W dot ditambah M dot dalam kurung H1 dikurang H2 ditambah 0 ditambah 0. Nah, ini bisa kita tulis W dot sama dengan M dot dalam kurung H1 dikurang H2. Nah, kita lihat pada tabel tingkat keadaan 1 dan tingkat keadaan 2. Nah, di tingkat keadaan 1 dan 2 itu kan melalui turbin. Nah, berarti ini kita bisa tulis W dot per M dot sama dengan H1 dikurang H2. Nah, ini turbin. Karena melalui turbin. Ini jangan lupa tulis WT turbin. Nah, kan terjadi isentropik itu sendiri tadi. Jadi di yang turbin ini S1 tingkat keadaan 1 itu S1-nya sama dengan S2 dalam kurung konstan. Nah, selanjutnya kita lihat dari tingkat keadaan 2 menuju tingkat keadaan 3. Nah, di situ kan kita melalui Q-out. Nah, di Q-out itu sendiri kan kita bisa lihat tadi fasanya pada tingkat keadaan 2 itu campuran. Nah, di tingkat keadaan 3 itu kan sudah menjadi liquid. Nah, berarti pada tingkat keadaan 2 itu lebih besar daripada tingkat keadaan 3. Nah, bisa kita tulisin jadinya Q-out per M dot dalam kurung H2 dikurang H3. Karena tingkat keadaan 2 itu fasanya campuran. Dan tingkat keadaan 3 itu fasanya saturated liquid. Nah, yang berarti H2 itu lebih besar daripada H3. Nah, makanya kita tulis H2-nya itu lebih dulu biar nanti hasilnya itu positif. Nah, selanjutnya kita tinjau pada tingkat keadaan 3 dan tingkat keadaan 4. Nah, di tingkat keadaan 3 dan 4 itu kan melalui pompa. Nah, kita bisa tulis berarti W pompa per M dot. Nah, kita lihat lagi di tingkat keadaan 3 itu dan tingkat keadaan 4. Nah, pada tingkat keadaan 3 itu kan udah saturated liquid. Nah, ketika memasuki pompa dan berubah menjadi tingkat keadaan 4 itu fasanya itu menjadi liquid. Nah, berarti kita bisa tulisin tingkat keadaan 3 itu kan liquid, itu saturated liquid. Dan tingkat keadaan 4 liquid. Nah, berarti kan H pada tingkat keadaan 3 itu lebih besar daripada pada tingkat keadaan 4. Nah, kita bisa tulisin di sini jadi H3 kurang H4. Nah, ini kita tulis dulu kondensor yang tadi. Nah, ini kita bisa tulis pompa. Nah, selanjutnya kita tinjau pada tingkat keadaan 4 menuju tingkat keadaan 1. Nah, yang dimana itu sendiri tingkat keadaan 4 itu kan tadi itu fasanya liquid. Nah, ketika memasuki boiler itu air dipanaskan menjadi uap. Nah, kita bisa tulisin kan melalui boiler jadi I in per kita pindah aja ke bawah. Atau kita di sini. Q dot Q in per M dot itu sama dengan, nah kan kita tinjau dulu di tingkat
keadaan 4 dan tingkat keadaan 1. Nah, pada tingkat keadaan 4 itu kan tadi fasanya udah liquid. Dan tingkat keadaan 1 itu superheated. Nah, berarti kita bisa tulis di sini H1 itu lebih besar daripada H4 karena kan superheat. Nah, ini di sini kita bisa tulis H1 dikurang H4. Nah, ini untuk boiler. Nah, ini adalah persamaan keseimbangan massa dan energi memodelkan siklus Rankine ideal. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.